Baik, selamat siang Ibu. Izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizka Anindasari, mahasiswa Universitas Siber Asia. Kemudian NIM-nya ada di 20, 240301020621 pada kelas AK 603. Ibu izin untuk mempresentasikan mengenai penugasan UAS dari mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan, yaitu mengenai presentasi dari activity report dari penjualan produk. Nah, baiklah, izin untuk memulai. Oke, di sini adalah kita akan membahas mengenai activity report dari penjualan produk. Nah, kemudian untuk yang menjadi pokok bahasanya itu adalah enam, yaitu mengenai product overview, kemudian promotion strategi, consumer profile, competitor analysis, dan juga sales report. Nah, kalau misalkan berbicara mengenai product overview, tentunya ini akan menjelaskan secara rinci tentang produk apa sih yang dijual. Kemudian pada poin kedua yaitu mengenai promotion strategi, yaitu mengenai strategi marketing apa saja yang sudah dilakukan, kemudian menjelaskan juga strategi tersebut berhasil atau tidak. Dan yang ketiga mengenai consumer profile, itu akan menjelaskan tentang siapa saja sih yang menjadi target marketnya. Yang selanjutnya adalah competitor analysis, yaitu mengenai siapa saja kompetitor atau pesaing dari produk yang kita jual. Dan yang terakhir adalah sales report, yaitu mengenai penjelasan dari berapa banyak sih jumlah produk yang telah berhasil dijual, kemudian berapa keuntungan yang didapatkan, kemudian menjelaskan juga secara rinci produk tersebut laku terjual. Jika produk tersebut laku terjual, maka hal apa saja sih yang menjadi penyebab. Kemudian menjelaskan juga mengenai produk tersebut. Apabila tidak laku terjual, maka hal apa saja yang menjadi penyebabnya. Oke. Baiklah, langsung saja kita kepada produk overview-nya. Nah, produk yang sebenarnya kalau misalkan berbicara mengenai produk yang sudah dijual, jujur Ibu, ini belum menjual produk. Saya belum menjual produk. Kenapa? Karena ada berbagai hal yang menjadi alasan. Yang pertama adalah karena kebetulan saya kan bekerjanya juga merantau. Jadi kalau untuk daerah asli saya itu di Jawa Timur, sedangkan saya eh, bekerja dan pekerjaan saya mengharuskan saya di kota yang berbeda. Jadi jujur saja mungkin ini akan menjadi next apa ya, hal yang ingin saya geluti gitu di bidang bisnis. Nah, namun untuk saat ini mungkin karena belum memungkinkan secara eh, keberadaan saya atau tempat saya yang belum bisa, jadi eh, ini mungkin semacam rancangan atas rencana bisnis yang ingin saya eh, bangun atau mungkin saya kembangkan ketika mungkin waktunya sudah siap seperti itu. Nah, jadi produk yang akan saya jual itu merupakan suatu produk, saya terpikirkan produk minuman konsumsi yang dikemas dan juga menawarkan cita rasa yang klasik. Hal ini tentu saja dilatar belakangi karena saya orang yang lumayan suka meminum minuman yang memiliki rasa ya. Jadi eh, setelah mencoba berbagai minuman, terus sebenarnya pengen kayak bikin yang versi klasik atau mungkin yang versi yang saya ingin rasakan pada minuman itu seperti apa. Jadi yang mana produk ini itu akan menggunakan bahan baku dari bahan-bahan alami. Nah, contohnya saja di sini kan rencana produksinya saya misalkan menggunakan rempah tradisional yang akan diproses menjadi bentuk minuman dengan kolaborasi sehingga bisa dikatakan walaupun dia dari bahan yang tradisional tapi tetap memiliki rasa yang enak. Dan juga tentunya ada pertimbangan lain karena tentu dari bahan-bahan yang digunakan itu minim menggunakan apa ya, bahan kimia, maksudnya masih secara alami, jadi tentunya akan menyehatkan
Seperti itu. Kemudian untuk rencananya sendiri, produk itu akan diformulasikan terlebih dahulu sehingga akan menemukan pakem rasa dan juga racikan yang pas sebelum nantinya akan diolah menjadi minuman dengan variasi pengemasannya juga yang mungkin akan difikirkan juga bagaimana eh, pengemasan yang aman, menarik, kemudian paling safety sehingga nanti juga diharapkannya apa? Jadi kalau misalkan nanti minuman sudah diproduksi, nah itu minuman itu atau produk itu juga bisa akan menjangkau konsumen yang luas dan juga bisa dinikmati dan juga aman untuk dapat dikonsumsi dan sampai dengan tangan pelanggan atau konsumen kualitas produknya akan tetap bagus seperti itu. Nah, kenapa sih alasan berikutnya sebagai tambahan tuh kenapa sih harus membeli produknya? Itu karena produk ini dibuat menggunakan bahan-bahan alami serta melalui proses pengolahan yang higienis dengan mempertimbangkan setiap milestone atau hal-hal yang sangat kecil dan sangat teliti mengenai komposisi rasanya yang mungkin hal ini akan menjadi nilai tambah produk. Kemudian produk ini direncanakan adalah produk yang tidak menggunakan bahan pengawet yang membahayakan, tetapi diolah dengan menggunakan metode pengolahan khusus yang tetap menawarkan rasa yang otentik dengan harga yang terjangkau bagi seluruh kalangan, serta dapat dikemas secara aman dan juga memastikan bahwa kualitas produk ini akan tetap terjaga sampai dengan produknya sampai dan dinikmati oleh konsumen. Seperti itu. Nah, kemudian kita langsung ke bagian yang kedua mengenai promotion strateginya. Jadi, eh, kalau di sini saya ingin menggunakan 4 strategi promosi, mempertimbangkan karena produknya juga kan pastinya kan baru ya, maksudnya benar-benar nge-branding produknya dari awal. Jadi di sini saya memikirkan secara sederhana mungkin dalam 4 hal. Yang pertama yaitu melalui digital marketing, kemudian sampling pada event atau mungkin acara Car Free Day, kemudian yang ketiga menerapkan diskon pada pembelian pertama, dan yang keempat adalah membangun partnership. Nah, yang pertama terkait dengan digital marketing itu saya berpikir bahwa saat ini kan teknologi berkembang dengan sangat pesat sekali. Jadi pemanfaatan platform digital sebagai media promosi produk itu akan memberikan informasi yang dikemas menarik dalam memperkenalkan produk kepada konsumen tentang manfaatnya mungkin, komposisinya, serta edukasi mengenai gaya hidup sehat. Kemudian yang kedua mengenai sampling pada event atau car free day itu karena jika ada event atau mungkin acara yang mungkin lokasinya itu bisa dijangkau dan eh, maksudnya setelah dihitung-hitung mungkin akan prospeknya bagus untuk perkembangan eh, bisnis. Nah, menurut saya kita akan coba untuk memperkenalkan produk itu kepada masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, dengan metode face to face atau promosi secara langsung ya melalui event atau mungkin melalui car free day. Dan yang selanjutnya adalah diskon pada pembelian pertama. Sebenarnya ini merupakan adaptasi mungkin ya dari beberapa usaha yang mungkin sudah ada sebelumnya. Jadi mereka mungkin kalau misalkan baru membuka suatu gerai atau mungkin baru membuat suatu produk tuh pasti menarik perhatian konsumennya itu dengan diskon atau promo atau bundling seperti itu. Nah, tapi kalau di sini tuh saya berpendapat lain karena maksudnya masih ada lah maksud irisannya dengan yang tadi saya jelaskan pertama. Cuma di sini itu karena kan produknya kan relatif baru dan dari awal pembukaan itu kan mungkin banyak hal yang menjadi tujuan ya seperti yang saya jelaskan tadi mungkin menarik animo dari konsumen yang pasti semua usaha pasti seperti itu. Nah, tapi mungkin tujuan utamanya adalah terkait dengan pengenalan produk yang bermanfaat bagi konsumen. Jadi eh apa ya? Inginnya itu apa ya? Tujuan dari produk ini itu nggak hanya eh apa ya? Maksudnya kalau misalkan ya bener sih kalau di awal tuh pasti kita berpikir bahwa saya kan bikin usaha misalkan saya punya produk, gimana caranya saya buat ekspansi secara besar-besaran, menjual produk saya besar-besaran seperti itu. Tapi di sisi ini kayaknya saya ada tujuan lain yang ingin dicapai yaitu dalam artian tidak hanya memberikan tidak hanya maksudnya berpikir
secara bisnisnya saja, ataupun manfaatnya juga bagi kalangan masyarakat. Walaupun mungkin dampaknya masih kecil ya, jadi walaupun mungkin apa ya, mulai ingin memperkenalkan kepada masyarakat tentang eh, mengurangi dari konsumsi minuman yang berpengawet atau minuman siap saji yang mungkin kan kalau dikonsumsi secara berlebihan tuh dampaknya nanti kan nggak baik buat kesehatan. Tapi kalau misalnya kita mau mengkonsumsi yang eh, produk yang saya tawarkan gitu, pasti kan ya ada jaminan bahwa eh, itu akan lebih sehat daripada mengkonsumsi si minuman yang siap saji dan sudah dipastikan banyak bahan tambahan di dalamnya seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah terkait strategi partnership. Jadi saya eh, memikirkan bahwa partnership yang dilakukan itu tentunya akan menjalin kerjasama ya. Nah, di sini ada dua hal. Jadi yang pertama adalah gimana caranya kalau bisa itu menjalin kerjasama dengan pemilik bisnis lain. Kalau misalkan contoh ada seseorang yang bisnisnya restoran, terus saya bisa ikutan jual produk saya di situ, atau mungkin ada distributor besar yang mungkin saya juga bisa eh, menjual atau ya menjual produk saya di situ seperti itu. Nah, yang kemudian juga bisa melalui strategi marketing dan juga reseller untuk eh, bagaimana sih produk ini bisa terjual ke masyarakat, ke konsumen seperti itu. Nah, kemudian kita membahas mengenai customer profile. Jadi, produk ini itu kan ditargetkannya untuk relevan terhadap semua kalangan usia. Dalam hal ini, produk itu tetap akan bisa dinikmati oleh kalangan anak-anak, remaja, dewasa, maupun kelompok usia tua juga. Karena dari awal keinginan dari produsennya adalah memproduksi produk yang memiliki visi lain seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu agar masyarakat lebih melek akan kesehatan dan juga mengurangi konsumsi dari olahan minuman kemasan ataupun siap saji yang tentunya tidak akan baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, kemudian kita membahas mengenai kompetitor analisis. Nah, di sini kan diminta untuk menjelaskan siapa saja sih yang menjadi kompetitor produk yang kita jual. Oke, kalau kompetitor, karena mungkin belum terjun langsung ke bisnisnya, jadi ya kompetitor pasti ada. Kalau misalkan sekilas di apa ya diobrolkan mungkin ya kan produk-produk yang sudah terkenal sebelumnya, walaupun mungkin nggak sama ya, maksudnya secara karakteristik ataupun tipe dari produk yang kita jual. Coba saya berpikir bahwa produk-produk yang sudah dikenal masyarakat luas seperti contoh saja kayak teh botol sol seperti itu kan sudah namanya sudah besar kayak gitu. Jadi mungkin kompetitornya itu seperti itu. Jadi gimana caranya kita yang mungkin baru membawa produk tapi produk kita itu bisa eksis, mungkin bisa juga diterima bagi konsumen dan masyarakat. Nah, selain daripada itu mungkin eh, sebagai gantinya saya ingin malah membahas mengenai keinginan kita dalam menjual produk itu seperti apa. Kalau di sini sih saya berpandangan bahwa produknya itu inginnya nanti tetap terjaga kualitasnya dan juga terus konsistensi dari awal hingga sampai kapanpun itu. Dalam artian kita nggak mau uh, misalkan contoh ya kalau misalkan oh produknya enak terus diterima oleh masyarakat kemudian pasti kan beberapa pengusaha, walaupun nggak semuanya, itu pasti berpikir bahwa wah udah dikenal masyarakat, ini gimana ya kalau misalkan untuk menghasilkan laba atau mungkin profitabilitas yang lebih besar, agak dirubah tuh dalam artian kayak oh coba dikurangin mungkin bahannya yang mungkin dari tier A turun ke yang agak rendah di bawahnya kayak gitu. Contohnya misalkan bahan bakunya adalah semangka misalkan. Nah, biasanya pakai semangka kualitas grade A terus akhirnya turun ke B karena mungkin ngejar profitabilitas yang lebih besar. Nah, kalau saya sih nggak mau seperti itu. Jadi pengennya itu dari awal tuh sudah menjadi pakem. Jadi kualitas produknya itu dari awal sampai kapanpun akan tetap sama. Kemudian yang kedua adalah pelayanan prima kepada konsumen. Nah, itu eh mungkin apa ya representasi dari produk itu nggak cuma enak tapi nggak cuma menarik tapi inginnya itu
konsumen juga bisa mendapatkan experience lebih saat membeli produk kita. Misalkan kayak, oh dari pelayanannya itu bagus, cepat, kemudian sesuai dengan ekspektasi. Nah, seperti itu. Jadi, walaupun kan apalagi di era digital seperti ini tuh kita mungkin sudah terjadi kolaborasi ya antara secara metode konvensional sama sudah secara digital. Dalam artian bisa jadi produk itu nanti eh, kita memasarkannya atau kita menjualnya secara digital. Jadi misalnya kita menggunakan platform eh, Shopee contohnya. Jadi kita tidak secara langsung bertatap muka dengan konsumen. Nah, saya inginnya itu tetap. Jadi eh, walaupun tidak bisa secara langsung bertatap dengan konsumen, layani secara langsung seperti misalnya kita menjual langsung, tapi konsumen itu tetap bisa merasakan pelayanan yang prima dari kita dan mungkin dari eh, perusahaan kita gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah inginnya inovasi dan kreasi secara terus-menerus. Tentunya apa ya, inginnya kan berkembang ya, secara kita sebagai, kalau misalnya jangan kan bicara tentang bisnis, tapi bicara tentang mungkin diri kita secara personal, personal kita kan juga ingin selalu berkembang, lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi secara bisnis juga seperti itu, pastinya ingin inovasinya lebih banyak, kreasinya lebih banyak, penjualnya lebih banyak, sehingga bisa dikenal oleh konsumen dan juga pelanggan yang banyak juga. Seperti itu. Nah, kemudian sales report. Nah, ini informasi mengenai berapa banyak sih barang yang telah terjual, keuntungan yang didapatkan, dan ketika produk berhasil laku terjual, apa saja yang menjadi penyebab, dan apabila kemungkinan produk tidak laku terjual, apa faktor penyebabnya. Nah, di sini mungkin saya tadi sudah bilang ya, karena produknya belum belum benar-benar berwujud produk, jadi mungkin next akan menjadi produk benerannya itu. Nah, tapi mungkin di sini saya untuk informasi yang telah terjual pastinya kan belum bisa menjawab. Keuntungannya didapatkan juga belum bisa menjawab. Nah, mungkin hal ini yang bisa saja adalah ketika produk berhasil laku, terjual apa saja penyebabnya. Nah, kalau untuk apa saja penyebabnya dari produk yang terjual itu pastinya kombinasi dari berbagai hal. Tentunya dalam hal ini mungkin seperti yang dibahas sebelumnya, jadi dari produknya sendiri, kemudian dari strategi promosinya, kemudian eh, dari konsumennya, kemudian dari trik eh, trik dan tips kita gimana caranya untuk eh, membuat produk kita tetap apa ya, dalam artian itu tetap diterima oleh masyarakat, disukai, menjadi favorit seperti itu. Jadi mungkin kalau bicara tentang apa aja penyebabnya ini pasti akan kompleks. Jadi banyak sekali faktor penyebabnya. Dalam hal ini juga tidak apa ya, tidak menutup hal juga dari segi mungkin karyawan ataupun teman-teman yang membantu dalam pembuatan produk juga ikut andil dalam hal ini. Nah, kemudian itu kan dari kal internal, kalau eksternal tentunya kan pasar juga akan berpengaruh, konsumen, kemudian eh, kompetitor juga tadi yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian untuk yang kedua, dan apabila kemungkinan produk tidak laku terjual, apa faktor penyebabnya? Kalau tidak laku terjual, mungkin penyebabnya adalah di produk itu sendiri ya, dan juga tantangan pasar sih. Jadi eh mungkin produknya belum bisa memenuhi standar gitu, standar di konsumen yang kadang kan kita kan walaupun sebagai produsen, tapi kita kan juga konsumen ya. Pasti kita juga menjadi konsumen atas suatu produk yang lain. Jadi mungkin dari hal itulah kita memposisikan sebagai produsen itu juga harus bisa memposisikan menjadi konsumen dalam artian tuh, oh misalkan aku menjadi konsumen dengan produk seperti ini gimana gitu. Apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu di-adjust gitu, terus. Nah, itu harus terus dilakukan sih sampai benar-benar ketemu gitu produk yang resep pakemnya lah seperti itu. Nah, kemudian seperti itu dan mungkin dari segi harus memperhatikan juga faktor-faktor X-nya ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara produk, tentunya kita nggak cuma ngomongin apalagi dalam industri konsumsi ya, eh, makanan, minuman itu pasti nggak cuma rasa, tapi gimana caranya kita ngekomben dari
rasa, kemudian tampilan, dan hal ini mungkin kemasannya, kemudian ya berbagai hal lah yang sangat banyak sekali gitu yang bisa digali gitu. Jadi mungkin kalau di akhir apa mohon maaf Ibu, jadi mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya. Nah, ini mungkin galeri kan kayak ya cuma intermezzo aja. Nah, terima kasih. Jadi mungkin Ibu kalau terkait hal ini eh apa ya? Yang saya sampaikan tadi, mohon maaf kalau belum bisa maksudnya karena memang belum ada penjualan, jadi belum bisa ngomongin yang berhasil dijual berapa, kemudian keuntungannya berapa. Cuma nextnya, saya mohon doanya semoga rencana saya ini bisa terimplementasikan suatu ketika juga apa ya melalui mata kuliah ini juga akhirnya saya bisa menemukan hal apa ya hal lain yang harus saya coba misalkan di dunia bisnis gitu. Jadi sekian Ibu yang dapat saya sampaikan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.